Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Alhamdulillah sudah banyak hajat yang terkabul, ada juga yang belum terkabul. Tapi intinya terus semangat, terus istiqomah, jangan pernah menyerah. Hajat panjenengan semuanya terkabul. Alhamdulillah saya lagi ambil daun pandan. Istiqomah terus minum air pandan dan mandi daun pandan. Pasti hajat panjenengan dan saya pribadi pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin dari Batam. Ini Pak Haji, pertama saya ingin testimoni, yaitu yang selama ini saya lihat di YouTube atas kemudahan banyak orang yang datang ke sini, dan alhamdulillah hari ini saya bisa datang ke sini tanpa keluar sepeser pun, alias gratis. Tepuk tangan dong. Karena saya yakin pasti saya bisa ke sini Ya, tanpa bayar. Ternyata ada yang beliin tiket PP dan ada yang nganter sini. ya. Alhamdulillah. Satu, kemudian testimoninya begini, ada kejadian yang lucu dan hampir sepertinya. Tunggu dulu, ketawa dulu. Dah, baru cerita lucu dah. Hampir mustahil. Jadi ceritanya gini, saya kan pernah belanja di market, di online tuh ya, yang Enggak kan dia mau cerita lucu. Biar semangat kita ketawa dulu, baru dia suruh cerita lucu. yang logonya oranye itu ya. Cerita lucunya mana? Gue udah ketawa. Agak aneh gitu, aneh gitu. Jadi awalnya kan belanja coba-coba untuk apa namanya pay later ya, itu 3 bulan, 3 kali bayar. Tapi akhirnya saya tak jadi, saya cancel. Kemudian udahlah bayar sekali untuk bulan depan gitu kan. Ternyata tagihan tuh keluar dua-duanya keluar 150. Kemudian yang 3 bulan juga keluar, jadi saya harus bayar double. Artinya saya udah pernah saya komplain tapi kan nggak bisa. Ternyata ya harus tetap bayar, tapi oke lah saya bayar. Nah suatu saat ada coba lagi mau pesan ini tapi saya nggak jadi. Tapi entah gimana tertekan tuh pay letter lagi. Jadi harusnya kan bayar 12 bulan lagi. Padahal harganya kan 1,5 juta. Saya bayangkan kalau 1,5 juta bayar bulan depan kemudian ditagih lagi untuk 12 bulan lagi kan jadi 3 juta. Jadi saya mikir, wah ini gawat ini kalau bisa sampai bayar 3 juta. Jadi saya pegang ini. Pegang apa? Kontol. Itu baru lucu ya. Saya lap-lap di apa? Di HP. Batal nggak jadi. Begitu besok saya lihat, loh kok dikirim juga akhirnya. Dikirim sampai ke Sumatera, sampai akhirnya ke Batam, ke bandara. Akhirnya sampai di pos tempat pengumpulan barang tuh, Pak Haji ya. Nah di situ saya lihat, wah ini mau nyampe nih. Ternyata dari situ kok kembali ke bandara lagi, ke Sumatera, balik lagi ke Jakarta. Jadi nggak jadi nyampe ke rumah saya. Jadi alhamdulillah nggak jadi terbeli juga akhirnya. Oh itu setelah Mas praktekin logo alat kelamin, manjur. Jadi itu barang bisa balik lagi. Iya balik lagi kan nggak jadi mampir ke saya. Nggak jadi kekirim ke Bapak. Nggak jadi. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Pak, berarti itu barang bisa kirim balik lagi. Wasilanya Bapak ngeremes alat kelamin dong. Iya. Bisa gak nih Bapak kirim nih orang Garut nih? Udah punya masing-masing. Itu Pak. Saya ada satu pertanyaan Pak Haji. Kan Pak Haji karena pernah saya lihat di YouTube itu tentang lidi aren ya Pak Haji ya, yang ditaruh di belakang pintu. Saya udah pernah coba beli pintu di belakang pintu. Iya. Sapu lidi aren. Hijau. Bukan lidi aren ya? Kalau lidi aren biar nggak kena santet mesti ada itunya, guntingnya mesti ada penitinya. Jadi kalau Bapak dagang, kan biasa kalau dagang suka dikirimin santet supaya warungnya sepi karena saingan. Nah itu mesti pakai sapu lidi aren, dalamnya dikasih gunting lipat, yang belakangnya dikasih peniti buat buntutnya. Jadi nanti kalau ada kiriman santet itu nanti yang tajamnya guntingnya akan nancep ke santet itu. Tapi kalau Bapak nggak mau dimaling, Bapak kan mau lebaran nih,
mau pulang kampung, biar nggak ada maling, kalaupun malingnya masuk nggak bisa keluar, belakang pintunya mesti pakai sapu ijuk. Sapu ijuk ya. Kayunya di bawah, ijuknya di atas. Ya. Kalau bapak punya kaya raya, orang kaya punya kelapa sawit supaya nggak dimaling, ujungnya dikasih pohon kelapa sawitnya pakai itu. Ini ilmu zaman dulu nenek saya orang Kutoarjo. Ini manjur. Jadi kalau bapak mau nggak diambil sama wanita lain, nah bapak di punggungnya mesti pakai sapu ijuk. Sip, tepuk tangan dong. Biar nggak ngantuk ya. Tapi nak kadang dipotong-potong video saya jadinya jadi di medsos rame tuh. Oh tambah rame. Ya lu sih ngocok-ngocok pom bensin. Ya tangki bensin dikocok-kocok. Assalamualaikum Pak Ya Haji. bos. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Bandung. Saya punya anugerah Ya. Utangnya berapa? 300 juta. 300 juta. Jaminannya apa? Rumah. Oh rumah. Tanggal 3 kemarin itu udah masuk lelang. Ya. Tapi alhamdulillahnya lelangnya nggak laku Pak Haji. Ya. Tapi sampai sekarang ini masih diiklani sama orang BRI-nya. Gitu. Ya. Gimana caranya pencerahan? Saya minta pencerahan dari Pak Haji supaya dari pihak BRI-nya membatalkan lelangannya dan utang saya lunas. Gitu, Gampang. Bikin Allah takjub. Nanti Allah bikin ibu takjub. Ibu bisa gak bikin Allah takjub? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Udah saya lakuin itu Pak Haji, tapi 12 juz? belum. Oh nggak bisa, mesti 12 juz. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Ngaji Bu praktekin aja. Manjur Bu, ini ilmu RD Pamungkas. Iya. Nah nanti gimmick-gimmicknya yang tadi ibu remes alat kelamin ibu Iya. taruh di mulut. Gimmick-gimmicknya tuh toppingnya. Pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang, pasti milik saya, pasti milik saya. Terbalik lagi. Tapi dasarnya bangun jam 00 tuh wajib. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Iya Pak Bisa? Haji. Bisa Pak Praktek Haji. ya? Iya. Sip. Bapak apa pertanyaannya? Tepuk tangan dong. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ampun dari Bekasi. Saya dari Bekasi Bang. Bekasi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini Pak Haji. Sama tadinya saya kesini bawa bawa pakaian apa. Tadinya saya mau diam di sini. Mau nginep di sini? Dia mau nginep di sini. Boleh. Di kandang kebo bule kosong. Kebo bule di bawah ada kebo bule. Tadi saya ngepak gitu Pak Haji. Apa? Kuda bolong. Udah kebolong? Iya kuda bolong. Udah diajak ngobrol belum? Bikin ngobrol. Harus ngajak ngobrol. Iya kata saya kan gini, saya supaya bisa bisa kerja lagi. Tahu-tahu saya paginya saya ingat, wah, saya pengen balik lagi Pak Haji ke rumah. Langsung saya dipanggil kerja lagi. Langsung? Iya. Tepuk tangan dong. Wow. Tamu saya Pak yang utangnya 200 miliar ngobrol masih bolong. Tuh bolong ada di atas. Ngobrol aja ngobrol. Iya, saya ngusap itu doang Pak Haji. Ya. Ngusap itu. Yang utangnya 150 miliar juga lunas. Ngobrol masih bolong. Bapak udah ngobrol sama bolong langsung dapat kerja lagi. Iya, biasa kerja Wow, lagi. tepuk tangan dong. Lagi ada pertanyaan lagi Pak Haji. Apa pertanyaannya? Waktu itu datang ke rumah ada mobil Kijang Innova. Tapi orang itu bawa tas sama laki sama perempuan. Terus kata saya suruh tanda tangan. Kata saya belum siap. Saya belum siapnya mah saya belum sedekah apa-apa Pak Haji. Jadi saya belum siap. Maaf Pak Haji. Nah sekarang pertanyaannya apa? Ya gitu, itu masalah pekerjaan saya udah terima lagi. Terus impian saya
Mimpinya Bapak apa? Impian Bapak apa? Cita-citanya Bapak? Cita-citanya apa? Mimpi itu Keinginannya apa? bawa orang umpamanya bawa mobil ke rumah, terus bawa tas yang ditarik, tahu isinya apa saya nggak tahu. Bom, Pak. Tahu bom apa? Saya suruh tanda tangan, Pak Haji. Udah disiapin mate, udah saya siapin pulpen. Itu dalam mimpi ya? Dalam mimpi. Oh, iya. Itu saya nggak mau, kata saya belum siap, sayanya gitu. Ya. Itu saya artinya tandanya apa Pak Haji gitu ya? Iya. Oh gampang Pak, itu namanya mau terkabul. Oh. Gitu. Mau terkabul, Oh, ya. ya. Bapak tinggal nanti telanjang bulat di perapatan ya. Ya gitu aja, Pak. Sip, tepuk tangan dong. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Bandung. Dari Bandung. Iya, saya terlilit hutang Pak Haji. Berapa hutangnya? Hutangnya ke bank 300, ke per orang 200 juta. Saya sekarang dibenci sama anak. Dibenci sama iya, anak. iya. Yang utang emaknya, anaknya yang benci sama Iya, emaknya. sama saudara. Kenapa sama orang dulu lain. dilahirin tuh anak? Terus saya kan jualan sembako, jualan warteg. Saya dari 2000 hiji dulunya. 2000 hiji. 2001. 2001. Iya, ditinggal sama suami, meninggal. Saya hancur, habis rumah 2. Jadi ibu ditinggal suami meninggal. Iya, dari nggak nikah situ, lagi. Enggak mau. Sampai sekarang. Iya. Dari tahun 2000 berapa suami meninggal? 2001. Oh, berarti ibu 23 tahun alat kelaminnya nganggur. Enggak. Iya. Hah? Iya, nggak mau kawin lagi ya. Oh iya, nggak apa-apa, jangan kawin lagi. Jangan, ya. Tidur sama kebo saya. Saya sekarang ditekan sama orang, tekan sana, tekan sini. Saya harus ada uang 200 juta dari perorangan itu. Kalau bank kan ada waktu, masih bisa dicicil. Kalau per orang kan nggak bisa, harus ada gitu. Minggu-minggu ini harus ada. Gampang Bu, ibu bangun jam 00, senyum, Ya. mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Iya. Nanti Allah lunasin hutangnya. Ibu yang utang, Allah yang lunasin. Amin. Baca Qurannya 12 juz. Iya, amin. Bisa gak? Insya Allah. Harus bisa. Iya bisa. Pasti bisa ya. Ada lagi? Udah Pak. Boleh. Tepuk tangan dong, luar biasa. Dari Bandung. Yuk. Ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam Pak Haji. Ya. Ya, saya mau bertanya. Ya. Pak Haji mohon pencerahannya. Boleh. Nama saya Suryadi, Pak Haji. Saya tinggal di Desa Gunung Nangka, dari area Pas Pampres Gunung Nangka, Gunung Putri. Jadi saya kan jujur aja belum pernah ikutin testimoni Pak Haji, ya kan. Saya punya cerita dengan teman, ini temannya di belakang, beliau yang ngajak saya ke sini. Nah, Bapak sehari-hari kegiatannya apa? Saya jaga di pabrik, Pak. Security saya di pabrik. Security di Iya. pabrik. Pabrik apa? Pabrik saus, Pak. Pabrik saus. Iya, iya, iya. Pabrik saus namanya Indo Pangan Sentosa. Indo Pangan Sentosa. Pangan Sentosa. Jadi sausnya mereknya apa? McLois. McLois. Nama sausnya McLois. Enak. Enak mana sama orangnya? Enak orangnya. Enak sausnya katanya. Orang Garut bilang enak sausnya daripada saus suaminya. Muncrat-muncrat di Garut, di Cianjur. Mayones. Iya bos. Jadi Anggap. pertanyaan saya agak ekstrim, Pak Haji. Apa Karena, pertanyaannya? saya kalau dari sejarah cerita Uyut, kakek saya dulu di kampung, ya kampung saya itu Kampungnya mana? Bojong Nangka tadi, Pak Haji. Bojong Nangka arah ke Cikeas. Bojong Nangka. Almarhum Maman Daning waktu itu sempat nyalon Bupati Bogor, cuman gak jadi. Siapa? Almarhum Maman Daning. Almarhum Maman Daning. Maman Daning. Daling. Daning. Oh, Daning. Oh, Daning. Iya.
Nggak jadi bupati. Nggak jadi. Oh iya. Ya, jadi kalau di kampung saya itu kan siapa yang kaya itu yang jadi raja. Siapa yang kaya Itu yang jadi raja. Kebetulan kan zaman dulu uyut saya, kakek saya orang kaya lah. Sampai sekarang saya kan nggak ngalamin tuh waktu uyut kaya. Waktu kakek kaya ngalamin sebentar, saya jadi raja lah. Zaman Pak Harto saya sekolah SD udah pakai mobil segala macem ya kan. Habis lagi tuh hartanya, maksud saya pengen kalau bahasa Sunda tuh biar terehnya turun ke saya, karena saya udah dulunya kaya terus miskin, saya udah bosan jadi orang miskin, pengen kaya lagi gitu Pak Haji, kayak uyut saya, kakek saya gitu. Saya pengen jadi orang kaya lagi di kampung saya lagi gitu Pak Haji. gampang bos. Siapa Haji? Jadi koruptor. Gala bos. Orang yang bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Nggak pernah. Orang yang bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran doang, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Tapi kalau baca Qurannya 12 juz, saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Lo coba praktekin dulu aja. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Siap. Kapan terakhir bos baca Quran kalau gue boleh tahu? Terakhir kapan? Ini sekarang hari Sabtu malam Minggu. Ya malam Jumat yang lalu Pak Haji. Ada 100 tahun yang lalu. Enggak, belum. Gitu. Bisa gak paksain bangun jam 00 senyum, ini berlaku semua. Bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Paksain dulu baca Quran, dapetnya seberapa dulu. Minimal saldonya nggak di bawah 1 M. Nanti baru naikin lagi, paksain 12 juz. Nanti saldonya 10 M bos. Nggak pernah di bawah 10 M. Selalu di atas. Bisa? Insya Allah. Harus bisa. Nanti kamu jadi orang kaya raya lagi. Buyut kamu kaya, buyutnya kaya, gitu. Amin. Bisa? Insya Allah. Sekarang pertanyaannya, alat kelamin kamu masih ngaceng nggak? Masih Pak Haji. Nah, ya itu berarti bisa jadi orang kaya. Ya? Iya. Oke? Siap, Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Ya. Ayo. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Pak Haji, maaf saya mau bertanya ke Pak Haji. boleh. Sebulan yang lalu kan saya kan sempat menolak tawaran 300 juta Pak Haji. Itu kan Pak Haji yang minta ya. Nah semenjak datang tawaran itu belum ada lagi Pak Haji yang datang. Sedangkan Tawaran apa nih? duit. Maksudnya nawarin ke kamu? Iya, waktu itu kan saya sempat ikut peripot sama Pak Haji. Nah, Pak Haji kan bilang ke saya, bos nanti kalau ada tawaran 100 juta ambil, kata Pak Haji gitu kan ya. Nah, saya ambil tuh yang 100 juta. Nah, terus Pak Haji bilang kalau ada tawaran 300 jangan diambil bos, ditolak gitu kan. Nah, itu udah saya tolak Pak Haji. Nah, dari pas 300 juta itu belum ada tawaran lagi. Nanti ada 500 juta, tenang aja nyusul. Oh gitu ya. Pasti ada ya. Kamu Tapi telanjang bulat di perapatan 500 datang. gampang banget Pak. Nah tapi Nggak boleh berharap, nggak semenjak boleh berharap. tawaran ditolak itu orang tua jadi marah-marah ke saya, katanya lu sih Biarin. kemarin ditolak katanya gitu. Biarin, nanti yang ini 500. Oh gitu Pak Haji. Oke. Tapi terus dilanjutin ya Pak Haji ya. Iya dong, lanjutin. Oke. Iya, terima Sip. kasih Pak Haji. Yo, tepuk tangan dong. 500 juta. Yo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Wonosobo. Wonosobo. Iya Pak Haji. Pak Haji, saya mau tanya, kan kerjaan saya ini kan banyak di kuliner. Cuman saya itu lebih banyak bikin konsep untuk orang buka. Misalkan terakhir ini saya garap di Bali Pak. Jadi orang mau buka pecel lele 10 hari ini sukses, tapi saya juga ikutin ilmu RDAY. Contohnya Pak, celana dalam saya balik. Cuman
pertanyaan saya ini selalu bergelimang di hati. Saya beberapa kali nyoba untuk saya buka sendiri itu Pak, tidak bisa. Selalu gagal, bahkan malah habis. Yang ada saya dapat modal, jadinya utangnya bertambah lagi gitu. Tapi kalau setiap saya bukain punya orang, ngonsepin dari sampai finance-nya, sampai masakannya, bahkan yang terakhir saya buatkan di Western di Bali itu, saya buatkan menu, satu menu saya dihargain 300.000 gitu kan Pak. Jadi itu malah bisa, dan sampai sekarang warung-warung makan yang saya bukain itu jalan. Tapi setiap saya buka sendiri itu malah nggak jalan gitu Pak Haji. Nah gitu. Yang kedua Pak Haji, saya kan karena kerjanya bikin warung gitu ya Pak Haji, bikin warung-warung makan, jadi kadang-kadang nggak sempet tidur, bahkan sampai jam 1 malam, jam 12 malam. Pengen banget saya itu bisa seperti ilmunya Pak Haji. Itu bisa nggak Pak Haji, misalkan ada kelonggaran buat saya, misalkan nggak jam 00 gitu, kadang-kadang udah kelewat nih mau tidur Pak Haji gitu, jadi jam 00-nya nggak sempet mandi atau apa gitu. Itu sih Pak Haji. Terus kemarin sempet Pak Haji saya terakhir mau buka itu bakmi goreng sama mie goreng khusus pakai anglo, khusus khas Jawa Tengah Jogja gitu. Itu juga kendalanya sama saya coba pakai ilmu yang Pak Haji saya sebut gitu Pak Haji, yang saya gosok-gosok tapi saya takut melocot Pak Haji gitu, yang itunya gitu. Itu Pak Haji ya. 3 Apa katanya? Apa? Oh ya, jadi gini bos, kalau dosen ya jadi dosen bos, nggak mungkin dia jadi pengusaha. Guru ya jadi guru, nggak mungkin lah jadi pengusaha. Kan bos jadi guru kan, ngajarin aja, nanti yang diajarin pasti sukses. Kalau bos terjun langsung nggak bisa. Nah kalau bos jadi guru terus pengen jadi pengusaha, itu mesti ada tolak balanya dulu, karena lu balanya banyak banget bos, tolaknya nggak ada. Dari muka lo aja udah muka bala. Jadi gini bos, orang yang sedekah tidak akan disalib sama bala, nggak ada. Jadi orang yang sedekah nggak akan disalib sama bala. Kedua, orang yang kalau hari ini sedekah tidak akan hari ini ada bala, nggak ada. Nah lu tuh sedekahnya kurang bos, sedekah lu kurang berani. Lu cuman berani investasi tapi nggak berani sedekah. Kenapa Mas Abi bisa cair 200 miliar? Kenapa Mas Abi bisa cair 100 miliar kedua? Kenapa Mas Abi bisa cair 100 miliar ketiga? Kenapa Mas Abi bisa cair 100 miliar yang keempat? Sehingga total dia 500 miliar cair, setengah triliun. Karena dia sedekahnya berani bos. Dia kalau sedekah, sekali sedekah 150 juta, sedekah 150 juta. Jadi kalau dia melanggar ilmu RDAY, denda 150. Begitu juga istrinya Mbak Lisa. Nah kalau kita kan enggak, melanggar biasa aja. Jadi enggak jera-jera. Kedua, kalau kita hari ini bisa buka usaha, kita paksain harus sedekah. Kalau kita pengen buka usaha kedua, paksain lagi sedekah lagi. Sedekahnya apa? Sedekah ekstrim. Sedekah senilai makanan favorit kita kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Nah coba lo paksain sedekahnya dibanyakin biar balanya nggak ada. Kalau lo kan nggak, cari modal bikin usaha, harusnya cari modal sedekah dulu. Nah jadi paksain sedekah. Kalau di RDAI sedekahnya maksain, ibadahnya juga maksain, sholat ba'diyah qobliyahnya juga. Nah lu tuh sholat ba'diyah qobliyahnya kadang bolong-bolong. Jadi lu punya modal tapi nggak jalan. Kalau gue boleh tanya bos, terakhir lu sholat ba'diyah qobliyahnya kapan bos? Tadi. Sebelum kenal RDAI. Enggak pernah. Enggak pernah kan? Enggak pernah. Iya, tepuk tangan dong. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong, punya motor cicilan. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong, punya mobil cicilan. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong, punya rumah
rumah cicilan. Ya Pak Haji. Nah, mulai sekarang paksain sholat ba'diyah qobliyah, jangan bolong. Supaya apa? Motor cicilannya nanti lunas sendiri, mobil cicilannya nanti lunas sendiri, rumah cicilannya lunas sendiri. Itu pasti, bos. Sekarang coba lihat, bos, perumahan elit, bahkan klaster, tapi hampir 100% pada nyicil, bos. Kok gitu? Karena dia sholat ba'diyah qobliyahnya nggak pernah dikerjain. Memang dia gajinya gede, sebulan 60 juta, tapi rumahnya nyicil. Gaji sebulan 60 juta, mobilnya nyicil. Gajinya 60 juta, motornya nyicil. Nah, maunya saya, bisa gak bos sholat ba'diyah qobliyah? Ini berlaku semua. Mulai hari ini jangan bolong. Siap Haji. Paksain ya. Siap. Nanti kamu pasti jadi pengusaha, bos. Ya, kan pengennya buka usaha sendiri. Saat ini kan kerjaan saya bukain, walaupun kontrak sampai buka misalkan 2 minggu develop gitu Pak Haji, saya tinggal. Ya pengen keinginan tuh buka sendiri, yang ada nggak bangkit malah. Sedekahnya kurang banyak, bos. Siap Pak Haji. Sedekah lo kurang banyak. Lo lebih berani investasi daripada sedekah. Ya. Nah sekarang dibalik, sedekahnya. Tidak ada orang sedekah nggak kaya, pasti kaya. Tapi tidak ada orang kaya banyak sedekah, hampir kecil, bos. Makanya dia kaya habis. Nah kalau sedekah nggak akan habis-habis, bos. Siap, Bisa? ya. Bisa. Ini berlaku semua. Save.